Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 27, teksnya ayat 1-14, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1-10. Yudas yang menyerahkan Yesus itu menyesal perbuatannya. Yudas mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Paragraf yang kedua, ayat 11-14. Ketika Yesus menghadap Pilatus, ia tidak memberi jawaban apapun kepada Pilatusnya, walaupun dia tidak berbuat kesalahan apapun. Sehingga Pilatus sangat heran. Kesimpulannya, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Namun, ketika Yuda datang kepada mereka, dia mengembalikan uang yang jual Yesus dan bunuh dirinya. Imam-imam kepala katakan, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan dan membeli dengan uang itu dana untuk dijadikan tempat kuburan orang asing. Lalu Yesus tidak memberi jawaban apapun kepada Pilatus, walaupun dia tidak berbuat kesalahan apapun. Sehingga Pilatus sangat heran. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus diserahkan kepada Pilatus supaya ia dijatuhi hukuman mati. Kedua, Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketiga, ia tidak menjawab suatu kata pun ketika imam-imam kepala dan tua-tua mengajukannya, sehingga wali negeri itu sangat heran. Maksudnya, Yesus Kristus sudah mengambil keputusannya akan menerima hukuman mati supaya menjadi korban untuk menyelamatkan semua orangnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, ketika hari mulai siang, semua imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus, dan mereka melembegu dia dan lalu membawanya dan menyerahkan kepada Pilatus, wali negeri itu. Kedua, Yudas yang menyerahkan dia menyesal. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Kemudian pergi dari situ dan menggantung diri. Ketiga, imam-imam kepala dan tua-tua mengajukan Yesus, tetapi ia tidak memberi jawaban apapun, dan wali negeri Pilatusnya itu sangat heran karena ia tidak menjawab suatu kata pun. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan menyerahkan Yesus sekalipun mengalami kesulitan apapun, dan sekalipun perintahnya tidak sesuai dengan keinginan pribadinya. Kedua, kalau sudah mengambil keputusan akan menjadi domba kurban, tetap diam dan menerima gangguan, penderitaan, dan hukuman juga. Ketiga, jangan hanya merasa heran tentang orang-orang yang diajukan sekalipun tidak berbuat jahat. Segera menolong dia dengan segala kekuatan Anda. PR praktik hari ini, tetap menanggung kesulitan dan penderitaan dengan percaya akan kita bangkit dan dipulihkan dalam anugerahnya, sama seperti Yesus yang bangkit tiga hari. Hari ini hari Paskah. Yesus Kristus telah bangkit dari hukuman matinya. Sekalipun dia sudah mati, dia bangkit. Itu artinya mengalahkan kematiannya, mengalahkan kerajaan mautnya. Karena itu, kita juga semuanya akan mengalahkan kerajaan maut di dalam Yesus Kristusnya. Dengan apa? Hanya menanggung kesulitan dan penderitaannya. Memang kelihatannya ada banyak kesulitan,
Namun melalui ini kita akan menjadi lebih kokoh dan akan memuliakan nama Yesus Kristus dan akan menyebarkan kerajaan Allah. Hari ini juga selama melayani daripada apapun, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus